Halo semuanya, pada kali ini saya ingin menyampaikan laporan kami tentang tingkat kesadaran mahasiswa terhadap bahaya separatisme yang disusun oleh saya sendiri, Ivani Jun Fleximbong, kawan saya bernama Muhammad Budi Prayoga Iksan, dan yang terakhir oleh Win Raja Rahmatillah. Laporan ini didampingi oleh Bapak Safandi STMKO. Presentasi kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang latar belakang Indonesia. Nah, Indonesia dengan sekitar 1.300 suku memiliki keragaman yang tinggi. Keragaman ini berpotensi memicu separatisme, yaitu keinginan memisahkan diri dari sebuah negara. Alasannya bisa beragam, mulai dari kurangnya komunikasi pemerintah dengan suatu wilayah, hingga perasaan ketidakadilan yang tumbuh di tengah masyarakat. Saja separatisme ini memiliki dampak yang sangat merugikan bagi suatu negara, yaitu yang pertama, memicu konflik sosial dan keamanan. Nah, apabila sudah bermunculan konflik sosial dan keamanan, maka hal ini akan mengancam keutuhan suatu wilayah. Dan apabila wilayah tersebut sudah terancam keutuhannya, maka dampak ekonomi akan muncul di tengah-tengah masyarakat, yang dimana pada ujungnya akan menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi. Dari penelitian kami ini yaitu ingin mengetahui tentang seberapa paham sih mahasiswa tentang separatisme itu sendiri dan mengetahui faktor apa-apa saja yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap separatisme ini sendiri, terutama terkait isu tentang ketidakadilan pemerintah di Indonesia. Nah, hasil dari penelitian kami ini kami harap dapat memberikan informasi dan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah di Indonesia. Pada laporan ini kami menggunakan 4 teori, yaitu yang pertama teori konflik sosial, yang kedua yaitu teori disintegrasi sosial, yang ketiga yaitu teori ketidakadilan, dan yang keempat yaitu teori separatisme. Nah, pada teori konflik sosial ini dikatakan bahwa konflik sosial muncul dari perbedaan kepentingan, ketimpangan ekonomi, dan diskriminasi. Pada teori kedua, yaitu disintegrasi sosial, itu dijelaskan bahwa disintegrasi ini terjadi saat nilai dan norma sosial tidak dipatuhi. Penyebabnya bisa krisis kepercayaan, ketimpangan pembangunan, diskriminasi, atau kegagalan komunikasi. Pada teori ketiga, ketidakpuasan akibat ketimpangan ekonomi dan sosial dapat memicu separatisme. Dan pada teori keempat, itu dikatakan bahwa separatisme berkembang ketika negara gagal menjadi fasilitator keadilan, menjadi ekspresi krisis representasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah-daerah yang lainnya. Nah, data yang kami dapat itu kami kumpulkan melalui Google Form, yang dimana setiap pertanyaan itu kami rancang untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang separatisme. Untuk lokasi dan waktunya itu kami lakukan pada bulan Mei kemarin secara online dan dapat diakses di seluruh Indonesia. Nah, setelah data tersebut kami dapatkan, data itu kami analisis dengan teknik deskriptif kualitatif, yang dimana jawaban-jawaban responden akan dikategorikan berdasarkan tema, lalu dibandingkan dengan teori yang relevan. Nama saya Muhammad Budi Prayoga Iksan dengan NIM 240170042. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan jawaban responden. Yang pertama, teori konflik sosial. Sebuah responden menjawab bahwa separatisme adalah sebuah gerakan untuk memisahkan suatu wilayah atau kelompok dari suatu negara atau kesatuan yang lebih besar. Teori konflik sosial ini saya hubungkan dengan teori menurut Surjono Sukanto 2012,
Ia berpendapat bahwa konflik sosial muncul dari perbedaan kepentingan, ketimpangan ekonomi, dan diskriminasi. Yang kita garis bawahi bahwa perbedaan kepentingan. Di sini kita garis bawahi kesatuan lebih besar. Jadi orang tersebut sudah berbeda kepentingan dengan sebuah pemerintah. Dia memiliki kepentingan untuk membuat sesuatu yang lebih besar, sehingga dia melakukan separatisme. Selanjutnya, teori disintegrasi sosial. Responden menjawab bahwa separatisme adalah suatu gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari suatu negara atau pemerintahan yang berdaulat, biasanya karena alasan perbedaan budaya, agama, identitas etnis, atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Gerakan ini bisa bersifat damai atau disertai kekerasan. Kita harus tahu itu disintegrasi sosial. Disintegrasi dan integrasi. Kalau integrasi itu walaupun berbeda-beda, baik suku maupun budaya, dia bersatu dan bisa hidup. Kalau disintegrasi, kita sudah tidak bisa bersatu lagi. Tiap budaya atau suku sudah terpecah belah. Jadi, menurut Juliana Sukanto, disintegrasi sosial dapat terjadi karena krisis ketidakpercayaan, ketimpangan pembangunan, diskriminasi, atau kegagalan komunikasi. Jadi kita bisa garis bawahi bahwa ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Ketidakpuasan ini bisa berakibat dengan ketidakpercayaan pada pemerintah. Ketidakpercayaan pada pemerintah membuat sebuah golongan atau individu berpendapat bahwa lebih baik kita pisah saja daripada pada negara ini, mungkin lebih baik. Selanjutnya, teori ketidakadilan. Tergantung sudut pandang, jika suatu wilayah terus-menerus didiskriminasi, dilupakan pembangunan atau ditindas secara politik, ekonomi, maka tuntunan merdeka bisa dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Teori ketidakadilan ini saya hubungkan dengan teori ketidakadilan menurut John Rawls. Ia menyatakan bahwa ketidakadilan terjadi saat distribusi hak, sumber daya, dan peluang tidak merata. Artinya, hak-hak yang harus mereka miliki atau harus sudah ada seperti pembangunan, tuntunan ekonomi yang harus baik, itu hak-hak yang harus sudah dipenuhi oleh negara. Tetapi negara tidak memenuhi hak-hak tersebut, maka kemungkinan separatisme itu terjadi bisa sangat tinggi. Selanjutnya, teori separatisme. Responden menjawab bahwa saya rasa tidak ada daerah yang tidak diberi keadilan. Saya rasa karena kurangnya komunikasi atau pemimpin daerah tersebut yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan benar. Teori separatisme menurut Santoso berpendapat bahwa separatisme dapat berkembang ketika negara gagal hadir dalam fasilitas kedamaian. Gagal hadir itu bisa kita artikan sebagai kurangnya komunikasi. Jadi, baik pemerintah maupun warganya tidak kurangnya komunikasi. Jadi dia gagal hadir dalam isu-isu separatisme ini, sehingga warga-warga melakukan separatisme atau golongan. Saya akan menjelaskan sikap mahasiswa terhadap separatisme. Mayoritas tidak setuju, jadi banyak mahasiswa yang berpendapat bahwa separatisme itu jangan dilakukan. Lebih baik jika separatisme tanda-tanda muncul atau terjadi, lebih baik pihak yang satu dengan lain berunding atau bernegosiasi secara damai agar tidak terjadi konflik. Banyak mahasiswa berpendapat netral, jadi ia tidak menyalahkan separatisme ini, tapi tidak mendukung juga
separatisme karena isu ini sangat kompleks menurut mereka. Selanjutnya, minoritas setuju karena mereka berpendapat bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi dengan di sana. Jadi, menurut pendapat mereka, separatisme dapat dipahami. Selanjutnya, saya akan memberikan data-data yang telah kami dapatkan. Ada 30 responden, 63,33% tidak setuju dengan separatisme dengan jumlah 19 orang, 26,67% netral dengan jumlah 8 orang, 10% setuju dengan jumlah 3 orang. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pemahaman baik bagi mahasiswa karena mereka tahu apa itu separatisme. Pengertiannya yaitu pemisahan dari negara. Selanjutnya, sikap beragam. Banyak mahasiswa yang berpendapat beragam, baik setuju, netral, ataupun abstain, setuju, tidak setuju, maupun netral. Selanjutnya, saran untuk mahasiswa. Kita sebagai masa yang cukup banyak, kita harus terus mengangkat isu-isu. Karena jika tidak terlalu diangkat, itu akan meledak suatu saat nanti sehingga separatisme yang mengakibatkan konflik akan terjadi. Selanjutnya, saran untuk pemerintah. Pemerintah lebih baik banyak hadir dalam masalah-masalah ini sehingga kejadian ini tidak terjadi. Atau jika pemerintah sudah melakukan tersebut tapi masih ada kejadian ini, mungkin pejabat tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik, lalu pejabat tersebut ditindaklanjuti. Oke, sekian dan terima kasih.